Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Sebentar. Pak, terima kasih enggak? Iya. Ya. Baik, anak-anak, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ngantuk, baik. ngantuk Bu. Ya, ngantuk. Ya, sudah istirahat tadi, sudah sholat, sudah makan juga mungkin ya. Nah, kali ini kita kembali lagi ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, semoga anak-anak tetap semangat nih walaupun sudah siang, walaupun jam-jamnya ngantuk ya ini ya. Jadi harus tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ini Bu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua, bagus. Ya, rajin-rajin semua anak-anak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, coba Bu Adi dipimpin berdoa dengan doa yang biasa kita baca sehari-hari. Silahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wabil wa bil Islam. islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, bagus. Terima kasih untuk Wadi yang sudah memimpin doa dan anak-anak semua sudah berdoa dengan khusyuk ya. Semoga dengan membaca doa, pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak mendapatkan ilmu yang Amin. bermanfaat. Baik, ya kita hari ini akan melanjutkan pelajaran tentang bab sholat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian sholat, pembagian sholat, ya, hukum sholat. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian sholat? Jadi sudah Ibu tampilkan juga ya. Nah, rangkuman pelajaran sebelumnya, mungkin ada yang berpendapat dengan bahasanya sendiri. Apa sih sholat itu? Coba, siapa yang berani angkat tangan? Saya. Iya, silakan Jainuri. Salat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam. Iya, bagus ya, boleh. Ya, itu sudah mewakili pengertian sholat ya. Jadi anak-anak sudah bisa memahami apa sih sholat itu. Nah, ada yang ingat, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin pembagian sholat ada berapa? Ayo Bu. Iya, silakan, Bu Adi. Salat wajib dan salat sunat. Bagus ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Ada yang bisa menyebutkan sholat wajib itu apa? Salat wajib, salat 5 waktu, Bu. Bagus. Itu contoh sholat wajib ya, yaitu sholat 5 waktu. Sholat sunnah. Ada yang bisa menyebutkan contoh sholat sunnah? Nanti juga Mama kali yang Salat siapa ya? rawatib. Iya? Sholat duha, Bu. Sholat Sholat duha. duha. Bagus. Itu salah satu contoh sholat sunnah ya. Berarti anak-anak sudah paham nih pelajaran minggu kemarin tentang pembagian sholat, pengertian sholat. Oh iya lagi, satu hukumnya. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Bagus. Wajib artinya harus Harus.
harus dilakukan ya bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Nah, pada hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran tentang bab sholat ini, yaitu tentang sholat dan ketentuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan nanti bisa memahami yang pertama, syarat-syarat sholat. Yang kedua, rukun, rukun sholat. Yang ketiga, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada 4 ya, ketentuan sholat. Tapi pada hari ini kita hanya akan mempelajari 3 saja. Seperti yang ada pada tujuan pembelajaran tadi, yaitu syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, apa sih arti syarat? Apa arti rukun? Apa maksud dari hal yang membatalkan sholat? Nah, Ibu akan tunjuk 3 orang ya. Ibu akan tunjuk 3 orang yang nanti akan berpendapat apa itu syarat, apa itu rukun, dan apa yang dimaksud dengan hal yang membatalkan sholat. Oke, yang pertama, apa itu syarat? Coba Ibu mau dengar pendapat dari Padlan. Coba. Halo, Padlan. Hai. Iya, Bu. Iya. Padlan bisa berpendapat apa arti syarat? Belum tahu, Bu. Belum belajar. Belum tahu. Ya. Yang lain ada? Ibu beri bayangan ya, Ibu beri clue. Jadi contohnya seperti ini. Padlan apabila ingin membuat KTP, syaratnya harus berumur 17 tahun. Nah, berarti syarat itu apa? Ayo, Syarat Padlan. adalah ketentuan. Iya, ya, boleh. Siapa tadi? Syarat adalah Ketentuan, peraturan, ketentuan, peraturan. Boleh. Ada yang menambahkan? tunjuk, Petunjuk. Boleh. Fitri mungkin? Apa itu syarat? Suaranya? Kalau saya buka ini sebelah sound systemnya nyaring. Syarat adalah ketentuan yang harus ada. Ketentuan yang harus ada. Ada. Oke. Ya. Kita tampung dulu. Ada yang menambahkan sedikit lagi? Ayah, Bu. Iya, silakan. Siapa tadi? Itu Haniah, Bu. Hania. Ayo, silakan Hania. Boleh berpendapat. Apa sih syarat itu? Syarat itu yang harus yang apa ya? Nggak tahu, Bu. Tadi sudah ada yang berpendapat ketentuan yang harus ada. Nah, harus ada kapan? Ada. Kalau syarat sholat kan harus Islam dulu. Iya, betul. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, yang kedua, apa itu rukun? Coba Ibu mau tahu pendapat Nurifansyah. Apa itu rukun? Dan bantu, Pak, Bu. Boleh. Silahkan. Rukun itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan ketika sholat. Bagus. Ketinggalan berarti tidak sah. Bagus. Oke, jadi rukun adalah sesuatu yang harus ada atau perbuatan yang harus dilakukan saat melaksanakan sholat. Ya, bagus ya. Terima kasih Hania. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hal yang membatalkan sholat?
Ada yang bisa? Coba Ibu tunjuk. Jainuri, Lupa, Bu. lupa. Sekarang lupa. Ahmad Kusairi? Mana Ahmad Kusairi? Mustafa mungkin? Apa itu hal yang dimaksud Apa, dengan Bu? hal yang membatalkan sholat? Apa, Bu? Apa yang dimaksud hal yang membatalkan sholat? Oh, yang membatalkan sholat itu perkara yang menyebabkan sholat kita nggak sah. Bagus, terima kasih. Ya, semua jawaban sudah mewakili ya. Jadi, Ibu ulangi, syarat itu adalah hal yang harus ada atau terpenuhi sebelum kita melakukan sholat. Seperti tadi contohnya di kasus yang lain ya. Fuadi ingin membuat KTP, syaratnya harus 17 tahun. umur 17 tahun. Nah, itu syaratnya. Berarti dia harus mau bikin KTP itu harus 17 tahun. Begitu juga dengan sholat. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita penuhi sebelum melakukan sholat. Itu artinya syarat. Yang kedua yaitu rukun. Nah, rukun tadi sudah disebutkan ya sama Haniah. Adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi saat melaksanakan sholat. Jadi kuncinya kalau syarat itu harus ada sebelum sholat, dan rukun itu harus ada saat kita melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga tadi yang membatalkan sholat adalah perkara, tadi Mustafa berpendapat ya, perkara yang mengakibatkan sholatnya tidak sah atau harus diulangi atau diganti. Nah, baik anak-anak, dari pendapat-pendapat kalian tentang pengertian syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat, tugas yang pertama, ya, Ibu akan membentuk kelompok, akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama, nanti ada kelompok 1 itu Mustafa, Fitri, dan Fadlan. Yang kedua, kelompok kedua, Jainuri, Ahmad Kusairi, dan Haniah. Yang ketiga, kelompok ketiga, Ahmad Fuadi, Salim Hadi, dan Nur Ifansyah. Ya, tugasnya adalah, nah, ini. Jadi di sini ada beberapa potongan kartu, ya. Silahkan nanti kalian potong dan di sini ada kalimat-kalimat atau kata-kata ya yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ketentuan sholat. Nah, di sebelahnya ini, ya silahkan nanti akan Ibu bagikan lembaran tabelnya, ya silahkan kalian tempel. Nah, potong dan tempel. Takbiratul ihram, dia termasuk apa sih? Syaratkah, rukunkah, atau hal yang membatalkan sholat? Paham? Sampai di sini tugasnya? Paham, Bu. Oke, baik Ibu beri waktu 5 menit ya. Satu kelompok harus menyelesaikan secara bersama-sama, berdiskusi, silahkan termasuk apa saja kata-kata yang ada di dalam kartu ini. Silahkan ditempel. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, waktunya. Baik, sudah selesai semua ya? Ya. Nah, tugasnya yang kedua yaitu mempresentasikan. Nah, ini hasilnya sudah Ibu terima tadi ya. Nah, ini salah tidak apa-apa ya. Dari pengertian tadi kalian bisa memetakan mana sih yang termasuk syarat, mana sih yang termasuk rukun, dan mana yang termasuk hal yang membatalkan sholat. Nah, Ibu akan minta nanti yang syarat akan dipresentasikan oleh kelompok 1, rukun akan dipresentasikan oleh kelompok 2, dan hal yang membatalkan sholat akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, silahkan dari kelompok 1 ada Mustafa, Fitri, dan Fadlan. Siapa yang mewakili untuk menjelaskan? Fadlan aja, Bu. Fadlan aja, Bu. Mustafa aja, Bu. Kalau Saya Fadlan, lah. Bu. Fadlan, Bu. Kalau dorong-dorongan nanti Ibu tunjuk aja ini ya. Saya aja, Nggak Bu. jelas, Bu. Nah, Bu, minta dibesarin, Bu, gambarnya. minta Nggak dibesarkan. jelas. Coba.
Nah, besar? Belum nampak, Pat- Bu. Lagi sedikit, Padelan Bu. aja, Bu. Sorry. Bisa terlihat? Bisa udah, Bu. Oke, Musofa Fadlan. aja, Bu. Sudah Ibu tunjuk saja ini ya, karena dorong-dorong. Saya, Oke, Bu. Fadlan. Silahkan disebutkan. Saya mempresentasikan diskusi kelompok kami yang diketuai oleh Mustafa. Ya. Di sini syarat-syarat sholat di sini yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, Iya, yang ketiga menghadap kiblat, iya. yang keempat berakal, yang kelima masuk waktu sholat, Hmm, yang keenam menutup aurat, dan yang terakhir berwudu. bagus. Ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya pendapat dari kelompok 2 nih. Sudah betul belum itu? Betul, Bu. Betul. Sama nggak dengan kelompok 2? Aman. Sama nggak? Nggak sama, Bu. Kenapa nggak sama? Nggak sama itu. Apa? Apa tulisannya itu? Kecil sekali. Ada syarat masuk ke rukun. Oh Ya, iya. ada syarat masuk rukun itu. Oke. Nah, tidak apa-apa ya. Artinya kalian sudah berusaha, ya. Kalian sudah berusaha memetakan, ya, sesuai dengan yang kalian pahami tentang pengertian syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat tadi. Ya, tidak apa-apa. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Oh, Eh, lanjut ya, kita semua sudah lanjut. presentasi, semua Oke. sudah menyampaikan pendapatnya tentang tugas kelompok hari ini. Baik, nah, coba kita cross check ya. Kita cross check apa saja sih syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau cek konsentrasi dulu. Oke, instruksinya baca tulisannya. Apa anak-anak? Apa instruksinya? Baca Tulisannya. Baca tulisannya. Oke, siap. Jadi dari slide yang Ibu tampilkan dibaca tulisannya ya. Oke, on kan mic-nya semua. Oke, baca tulisannya. 1, 2, 3. Merah. Kuning, Merah itu merah. Putih. putih, Biru. merah, Putih itu putih. Bagus. Yang dibaca kan tulisannya. biru, Warna Biru, bagus. hijau, Hijau, iya, bagus. Iya, lihat. Masih banyak yang semangat ya, masih banyak yang konsentrasi. Bu Adi, kenapa ini Bu Adi? Ibu tadi bilang apa Bu Adi? Baca Iya, Bu. tulisannya. baca Iya, Bu. tulisannya. Iya, Bu. Salah, Bu. Iya. Salah, Bu. Oke. Konsentrasi ya Bu Adi ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan ya, pengertian syarat artinya suatu perkara yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi syarat sholat ini terbagi menjadi 2. Ada syarat wajib dan syarat syarat sah. Ya. Nah, ini adalah kita lihat aja ya. Ini syarat wajib. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua balik. Nah, sudah belajar kan ya? Balik itu apa? Oke. Tanda-tanda Sudah, balik Bu. sudah belajar. Iya, waktu SD sama itu Pak Nur Irfansyah itu gurunya. Yang ketiga berakal, ya, atau tidak gila, ya, berakal. Yang syarat sah, ya, yang pertama masuk waktu Salah. sholat. Jadi misalnya mau buru-buru nih sholat, padahal belum azan, belum masuk waktunya sholat. Apakah sholatnya sah? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Tidak, bagus. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi sebelum melakukan sholat, kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ada yang ingat? Contoh hadas kecil apa? Hadas Apa, Bu? kecil, Apa itu harus bersih, Bu? Kencing. Kencing, Oh, betul. Kalau hadas besar, Iya. hadas besar. mimpi, Bu. Nifas, Haid, wilayah. nifas, bagus, Hania.
Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Ya, jadi selain badan, kita juga harus memperhatikan pakaian dan tempat kita sholat. Nah, jadi misalnya nih mau sholat, wah ada kotoran cicak. Nah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, yang keempat Oke. yaitu menutup Aurat. aurat. Ya, jadi sudah paham juga ya batas aurat laki-laki dan perempuan. Sudah belajar juga di kelas sebelumnya. Yang Nggih. kelima yaitu menghadap Ada Kiblat. 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 Ya, jadi tidak boleh nih membelakangi atau ke samping atau pokoknya yang tidak mengarah kiblat, yaitu menyebabkan sholat kita tidak Eh, sah. Oke, sampai di sini paham? Paham. paham, Bu. Paham. Pintar-pintar semua ya, paham semua ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah rukun sholat. Nah, ini agak banyak ya rukunnya. Ibu bacakan saja. Nah, nanti anak-anak sambil didengarkan dan sambil dipahami. Rukun sholat artinya adalah sesuatu yang harus dipenuhi saat melaksanakan sholat. Ya, yang pertama adalah nih Niat. niat. Ya, jadi harus didahului dengan niat. Yang kedua yaitu takbiratul Ihram. ihram. Yang ketiga, berdiri tegak Mampu. bagi yang mampu. Jadi nanti kalau ada yang lagi sakit atau yang tidak mampu, akan ada ketentuan yang lain seperti itu ya. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bagus. Yang selanjutnya apa? Ruku dengan Ruku. tumak nina. Ya, dengan tumanina. Jangan seperti ayam mematuk beras ya. Jadi harus tumanina, dihayati dulu ya, pelan-pelan. Yang selanjutnya adalah setelah ruku, bangun dari ruku apa namanya? Iya. Tidak. Itidal. Juga dengan tumanina. Setelah itidal ada apa? Sujud. Sujud. Selanjutnya setelah sujud, duduk Antara duduk antara dua sujud atau duduk iftirash. Jadi duduk iftirashnya ada dua ya, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Selanjutnya ada duduk tawarruk namanya, yaitu duduk tasyahud akhir. Ya. Nah, selanjutnya membaca tasyahud akhir. Ya, selanjutnya membaca sholawat. Dan yang terakhir sebelum tertib adalah Salam. 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 Ya, ini adalah penghujung dari rukun sholat ya. Dan yang terakhir itu tertib. Tertib artinya beraturan. Jadi tidak boleh sujud dulu baru ruku seperti itu ya. Jadi harus berurutan. Ya, tertib. Paham sampai di sini anak-anak? paham. Paham, Bu. Oke, bagus. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kita Nggih. lanjut ke hal yang membatalkan sholat. Nah, seperti yang kalian pahami di depan tadi, bahwa hal yang membatalkan sholat adalah perkara yang menyebabkan sholat itu harus diulang ya atau diganti. Nah, ini apabila ditinggalkan dengan sengaja. Yang pertama yaitu berhadas. Nah, contohnya berhadas apa? Waktu sholat kentut misalnya. Nah, itu artinya kita berhadas, hadas kecil. Maka sholatnya Batal. batal. Ya. Yang kedua terkena najis pada pakaian atau badan. Nah, waktu sholat ternyata ada dijatuhi nih kotoran cicak atau apa ya, dijatuhi darah misalnya, kecipratan darah misalnya. Nah, itu maka sholat kita juga Batal. batal. Bagus. Yang ketiga berkata-kata dengan sengaja. Nah, misalnya waktu sholat nih ada yang lewat terus langsung hus gitu ya. Nah, itu batal ya sholatnya. Yang keempat, terbuka auratnya dengan sengaja. Dengan sengaja. Jadi kalau misalnya tidak tahu, ya itu berarti tidak. Jadi kalau kita sadar nih, perempuan nih biasanya ya, ada rambut atau apa. Nah, itu kalau sadar segera diperbaiki gitu ya. Yang selanjutnya mengubah niat. Nah, misalnya ingin memutuskan sholat. Misalnya nih saat sholat ragu-ragu, hujan ternyata ya. Hujan lalu ada jemuran nih. Nah, itu udah berubah nih hatinya. Nah, itu sebaiknya dibatalkan saja. Ya, karena sudah ragu-ragu mau sholat kah, mau ngangkat jemuran.
Yang selanjutnya makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini walaupun jarang sekali ya, bagi anak-anak yang sudah usia kalian kan sudah paham bahwa dalam sholat itu tidak boleh makan dan Dan minum. selanjutnya bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan, apalagi lari. Ya, tidak boleh di dalam sholat. Artinya sholatnya batal. Selanjutnya membelakangi kiblat. Nah, membelakangi kiblat ini karena tadi syarat sah ya, tidak boleh juga dilakukan di dalam sholat. Membelakangi sholat, ini sholatnya batal. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku atau sujud. Ini kalau dilakukan secara sengaja ya. Jadi tidak boleh kalau sholat zuhur 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat. Tidak boleh mau ditambah menjadi 5. Tidak boleh ditambah menjadi 6. Atau dikurangi. Juga tidak boleh. Selanjutnya, tertawa terbahak-bahak. Nah, ini juga hal yang membatalkan sholat. Yang terakhir yaitu murtad, artinya keluar dari Islam. Ya, sampai di sini pelajaran kita ada yang ditanyakan tentang syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat. Tidak ada. Paham semua ya? Tanya, Bu, Oh ya, silahkan. kalau kita lupa jumlah rakaat salat itu gimana, Bu? Nah, itu beda lagi urusannya kalau lupa. Ya, misalnya sudah rakaat kedua. Padahal lupa nih. Sudah 2 apa masih 1? Ya, atau sudah 3. Nah, maka ambillah yang paling sedikit dari ingatan kita. Ya, kalau lupa itu beda, maksudnya hukumnya beda. Kalau tadi kan menambah rukun yang berupa perbuatan dengan sengaja. Kalau kita lupa itu beda. Ya, jadi kalau lupa, misalnya udah 2 apa 3 nih, udah 1 apa 2, ambil ingatan kita jumlah yang paling sedikit. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 2 atau 1, oh yakin aja nih baru 1. Gimana? Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Nah, kemarin Ibu sudah bilang ya, untuk minggu ini silahkan membawa Android-nya atau HP-nya masing-masing karena kita akan ada tes quiz yang akan Ibu share linknya sebentar ya. Oke, tunggu. Silahkan cek WA-nya di WA grupnya ya. Ibu akan share link untuk mengerjakan kuis pada hari ini. Sebentar. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, bagus. Ibu share di grup ya. Nah, silahkan diklik. Sudah? Belum ada yang masuk nih? Sudah. Belum ada yang bergabung? Oke, Hania sudah bergabung. Silahkan yang lain. Fadlan, Jainuri, oke. Baru 3, silahkan. Oke, Fitri. Ada lagi? Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 30 detik per soal.
Bagus. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Ayo, 10 detik, 9 detik. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan keempat. Ayo, siapa itu yang belum? Pertanyaan terakhir. Oke. Ayo, satu orang lagi. Oke, terima kasih. Ya, kalian sudah menyelesaikan 5 soal ya. Nah, oke, kita lihat siapa. Siapa ini? Wow, ya, Hania. Betul, betul semua ya, Hania ya. Yang terbanyak kedua, Norifansha. Yang ketiga, Mas Fuadi. Oke, selamat ya. Tenang, anak-anak. Tenang, Bu. Tenang, ya. Ah, Nanti mantap, Bu. minggu depan kita kuis lagi ya. Nah, Oke, Bu, mantap. oke, anak-anak. Eh, sampai di sini pelajaran kita ya. Ada yang bisa menyimpulkan ya? Selain yang ada di papan yang Ibu sayangkan, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa? Ada yang Nyanyi bisa kecepatan dong lah. Ya lah. apa dibacakan deh, Haniah, coba dibacakan kesimpulan kita, pelajaran kita pada hari ini apa? Anu, Bu, layar ulun hilang, nah. Oh, layarnya hilang. Silakan, Iya. Ahmad Kusairi ya, Ahmad Kusairi. Ya, kesimpulan kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah Gimana, Bu? Gak jelas dulu nah. kesimpulan pelajaran kita pada hari ini apa? Wah, ini ulun masuknya tadi sampai rukunnya aja pula. Oh Itu rukun iya, salat ada tidak apa-apa. 13. Nah, Ya, itu.
Itu Iya. aja lagi. Oh iya, rukun sholat ada 13. Bagus ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Semoga pelajaran kita hari ini dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita akan ketemu lagi pada pelajaran selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya setelah ini apa kira-kira ya? Tadi ketentuan sholat ada yang belum kita bahas yaitu tentang sunnah-sunnah So, sunnah-sunnah sholat ya. Kita akan ketemu di pelajaran selanjutnya tentang sunnah-sunnah sholat. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dan perbuatan saat mengajar. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.